Oke, sebelumnya kita sudah melihat keseruan dari Squid Game episode 1-3. Yang belum paham, silahkan tonton video sebelumnya, link ada di description. Kali ini kita lanjutin lagi nih part keduanya yang berisikan episode 4-6. Welcome back to Clip on X series. Episode 4 dibuka dengan salah satu pemain yang mendapat kertas clue tadi dipisahkan dari rombongan yang mana tujuannya belum ketahuan itu untuk apa ya. Apakah doi ada orang dalam atau bagaimana ya gitu kan. Di sisi lain para pemain yang berhasil sudah pada kena mental gitu. Tim Suicide Squad masih aman, tim Masday juga masih aman. Akan tetapi Gi-hun ini masih merasa ada yang tidak beres dengan si Sang-woo yang sepertinya dari awal sudah tahu peraturan permainan. Di sini para staf memberikan informasi terbaru terkait uang yang akan didapatkan, yaitu sebesar 34 miliar won atau sekitar 408 miliar rupiah. Setelah pengumuman tersebut, para pemain hanya mendapatkan makanan berupa telur rebus dan minuman soda saja. Karena tim Masday ini merasa kurang dengan hidangan yang diberikan, maka mereka mengantri 2 kali untuk mendapatkan makanan lebih. Namun efeknya adalah beberapa pemain tidak mendapat makanan. Salah satu pemain pun mengadukan hal ini kepada para staf bahwa pelakunya adalah si tim Masday ini. Akan tetapi para staf ini tidak melakukan apapun. Karena geram, salah satu pemain langsung terlibat pertarungan bersama Doksu hingga akhirnya ia tewas. Gi-hun yang tidak terima karena terjadi pembunuhan di luar permainan pun komplain dengan salah paham aturan ini. Akan tetapi para staf itu sengaja karena ujung-ujungnya para pemain yang gugur di permainan atau di luar permainan akan tetap ditandu dan uang hadiahnya akan bertambah sesuai berapa banyak korban yang gugur karena satu orang kalau nggak salah tuh dapat 100 juta won ya. Kalau nggak salah ya sekitar segitulah ya. Di sisi lain ternyata salah satu pemain yang dibantu para staf itu ditugaskan untuk membedah organ dalam para pemain yang gugur karena ternyata pemain itu berprofesi sebagai dokter spesialis organ dalam. Nah faktanya para staf ini melakukan jual beli organ dalam tanpa sepengetahuan frontman. Imbalan untuk si dokter ini adalah clue untuk game selanjutnya. Namun para staf tidak bisa menjamin kalau si dokter ini bisa bertahan di dalam barak permainan. Karena para staf memang sengaja memberikan makanan sedikit agar mereka berebut makanan dan saling membunuh. Balik lagi ke Gi-hun yang merasa tidak tenang kalau tim Masday ini sudah melakukan tindakan pembunuhan. Karena bisa saja korban berikutnya adalah timnya. Gi-hun pun memberi strategi untuk berkumpul di kasurnya Gi-hun nanti malam agar mereka itu bisa memastikan salah satu aman gitu. Ia juga tak lupa mengajak Se-byok yang dari awal selalu bekerja sendiri. Si dokter pun langsung bergabung dengan tim Masday dengan alasan ia tahu apa permainan berikutnya. Junho yang kebingungan pun baru menyadari kalau topeng yang ia pakai merupakan simbol jabatan tinggi dari para staf yang lain. Jadi kayak bisa dibilang dia tuh kayak kaptennya mungkin ya kalau logo kotak. Saat lampu berbunyi baru deh tim Masday ini beraksi di mana korban pertamanya adalah si ibu-ibu yang memergokin mereka mencuri makanan. Anggota tim Masday yang lain bertugas membunuh yang lainnya dengan cara yang sadis sekali. Disclaimer untuk yang mengidap epilepsi diharapkan skip adegan ini ya. 시작.
Setelah para korban berjatuhan, para staf langsung mengepung tempat itu sebagai tanda ujian telah selesai. Di sini Junho sedikit bertanya tentang adiknya kepada Gi-hun. Namun Gi-hun tidak tahu apa-apa. Jelas di sini Gi-hun jadi curiga gitu kan, siapa sebenarnya pria bertopeng tadi, karena ya jujur Gi-hun itu ya tidak tahu kalau itu tuh ternyata Junho. By the way, di sini anggota tim Suicide Squad bertambah satu, yaitu Sebyok. Malam harinya si Junho kembali menulis laporan di ponselnya mengenai apa yang terjadi di hari ini. Dari mulai game yang sangat psikopat hingga ajang battle royale di dalam asrama. Akan tetapi ia merasa curiga dengan staf di samping kamarnya yang terus batuk. Tapi batuknya tuh kayak dibuat-buat gitu cuy. Dari sini Junho sadar kalau batuk itu berjarak yang bisa diartikan kode Morse dengan arti nomor 29. Jadi tuh si yang di sampingnya itu kayak nyapa si ini tuh, si siapa yang namanya, si Junho ini. Keesokannya mereka sudah harus bermain ke permainan ketiga yang dimana saat ini si Aki-Aki nggak tidur semalaman karena menjaga tim Suicide Squad. Saat para pemain sudah masuk ke dalam sebuah ruangan besar, mereka disuruh untuk membuat tim dengan jumlah anggota 10 orang. Karena Suicide Squad ini anggotanya cuma 5, maka mereka kurang 5 orang. Dengan begitu semua anggota Suicide Squad mencari masing-masing satu anggota. Doksu dengan tim Masdai-nya itu ternyata sudah tahu arti permainannya dari si dokter, makanya ia mengumpulkan orang-orang kuat saja dan membuang si Miryong ini. Singkat cerita, Suicide Squad sudah terkumpul 9 orang, namun di sini keadaannya makin suram bagi si Sang-woo karena ia ada feeling kalau permainan ini akan pakai otot. Sedangkan timnya udah ada 2 wanita dan 1 pria tua. Bahkan 1 wanita lagi yaitu Miryong datang bergabung. Total ada 3 wanita, 1 pria tua. Para pemain pun masuk dengan timnya masing-masing kemudian berbaris menunggu giliran. Ya, kali ini permainannya itu tarik tambang. Yang kalah akan jatuh dari ketinggian ya kurang lebih 150 meter lah. Waduh anjir, si Aki-Aki lagi kan, aduh suram. Game pertama dilakukan oleh tim Masdai dan tim paling pojok. Saksikan dulu perlombaan tarik tambangnya. Setelah tim Masdai yang dikepalai Doksu menang, ia pun langsung dipersilahkan duduk, sedangkan para korban yang modal jatuh harus diangkut untuk dijual organ dalamnya oleh para staf yang curang-curang itu. Namun Junho di sini mencurigai satu staf yang menandai peti mati para korban. Oke, berlanjut pada ronde berikutnya yaitu tim Suicide Squad dengan tim yang di sampingnya. Ini baru nih menantang gila nih. Sebelum memasuki pertandingan, si Aki memberikan triknya karena ternyata dia itu cukup berpengalaman bermain tarik tambang. Trik pertama, berdiri di posisi yang selang-seling. Kedua, orang paling depan itu harus orang paling semangat dari semua anggota tim. Biar pancaran semangatnya itu dilihat dari yang belakang dan itu menimbulkan percaya diri tinggi bagi para anggota. Orang yang paling belakang harus orang yang paling kuat dan kekar karena tugasnya sebagai orang yang menahan tali agar tidak terulur jauh atau bisa dibilang pakunya lah. Sisanya yang di tengah-tengah itu harus mengikuti trik terakhir yaitu menarik dengan cara berbaring 90 derajat dengan posisi bertahan hingga musuh kehilangan ritme menariknya. Nah, di saat itulah mereka menarik balik dengan aba-aba secara bersamaan. Akan tetapi tim Suicide Squad di sini tetap kalah tenaga karena ya wajar lah ya, lawannya Kuproy bro. Saat mereka semua sudah terpojok, baru deh pakai trik cadangan dari Sang-woo, di mana mereka harus melepaskan hingga ujung. Saat musuh sudah terlentang dan tali mengendur, disitulah mereka harus menarik dengan sekuat tenaga. Dan itu harus pas banget ya, karena kalau nggak pas ya udah modar.
Singkat cerita mereka bisa menang di lomba tarik tambang itu, kemudian kembali ke barak mereka dan jelas ini membuat kaget tim Mazday yang sebelumnya meremehkan mereka. Di sisi lain, Junho merasa curiga dengan pembakaran para korban yang ternyata salah satu staf tidak jadi membakar korban dan justru mengalihkan jasadnya ke sebuah ruangan yang nanti mereka akan mengambil organ dalamnya untuk dijual kemudian meraup untung secara pribadi. Karena dalam waktu 10 menit lagi para pemain sudah harus tidur dan lampu akan mati, maka si Gi-hun ini memiliki ide untuk membuat barikade dengan beberapa rangka kasur yang ada di sekitar mereka. Setidaknya itu bisa membantu mereka berlindung dari incaran tim Mazday yang akan membunuh para pemain di malam hari. Saat sedang membangun barikade, Gi-hun diremehkan kembali gitu kan oleh si Doksu, yang mana Doksu ini akan berfokus mengincar kelompoknya Gi-hun karena bagi Doksu, kelompok Gi-hun ini paling lemah maka paling mudah untuk dibunuh. Namun Gi-hun justru menasehati Doksu untuk berwaspada dengan anggota Doksu sendiri karena bisa saja anggotanya justru mengkhianatinya nanti malam gitu kan. Mau bagaimanapun Doksu itu adalah orang yang terkuat. Jika Doksu modar maka itu akan memudahkan yang lainnya untuk mengikuti pertandingan selanjutnya. Singkat cerita malam hari pun tiba nih. Kali ini yang berjaga untuk tim Suicide Squad adalah Sang-woo dan juga Ali. Di sini Ali menceritakan asal-usulnya yang mana ia merupakan keturunan darah Pakistan. Di sisi lain, Junho ternyata bertugas untuk membantu para staf yang bermain curang dengan menjual organ dalam para korban secara ilegal. Jelas di sini Junho makin curiga, apakah kakaknya sudah modar gitu kan di bedel kayak begini, atau justru kakaknya adalah salah satu staf di sini. Berlanjut pada si Gi-hun yang bertukar shift dengan si Sang-woo, namun saat berjaga ia malah teringat kembali dengan masa lalunya yang kelam itu. Di sini Gi-hun pun berusaha dibuat tenang oleh kakek Ilnam. Akan tetapi si kakek tiba-tiba badannya demam. Maka dari itu kakek Ilnam itu harus istirahat dan digantikan oleh Se-byok untuk berjaga. Di sisi lain Junho sudah sangat emosi dan hampir saja mengambil senjata untuk membunuh para staf itu karena ia sudah berpikir kalau kakaknya mungkin telah tewas diambil organnya oleh para bregong ini. Ditambah lagi para staf itu bercerita mengenai salah satu korban yang mereka bedel perutnya dan hanya mempunyai satu ginjal. Ya, kakaknya si Junho itu dulu sempat mendonorkan ginjal padanya. Setelah pekerjaan si dokter selesai, Junho dan satu rekannya ditugaskan untuk mengirim organ dalam itu ke para pembeli. Mereka pergi dari sana melewati ruang rahasia di balik lemari dapur utama yang dimana ruangan itu sengaja dibuat para pemimpin VIP yang ingin melarikan diri jika terjadi insiden. Terowongan itu juga ternyata sudah dilengkapi dengan bom C5 yang siap meledak jika terjadi sesuatu untuk mengubur terowongan itu atau seisi tempat itu agar tidak ketahuan. Di sisi lain, sang dokter yang tidak terima karena belum diberitahu rahasia permainan justru terlibat pertarungan dengan dua anggota staf hingga salah satu ada yang luka berat dan si dokter berhasil lari dari sana. Balik lagi ke Junho yang kali ini ia ketahuan penyamarannya, namun tidak semudah itu Ferguson karena Junho itu di sini memakai pistol. Maka rekan stafnya itulah yang diinterogasi oleh Junho terkait korban yang memiliki ginjal satu itu. Namun rekan staf itu menjawabnya dengan jujur kalau korban itu gendernya bukan laki-laki melainkan perempuan. Rekan stafnya juga menjelaskan bahwa mereka punya daftar nama peserta selama ini dan Junho bisa mencari petunjuk di sana. Setelah dapat info itu, Junho tetap harus membunuh si rekannya itu karena udah kepalang emosi. Di sisi lain, si dokter yang udah kepepet di arena permainan justru hendak dibunuh oleh staf yang membuka topengnya, namun untung saja staf itu langsung ketahuan oleh frontman dan langsung dibunuh karena menurut frontman mereka sudah merusak prinsip bermain dengan cheating gitu cuy. Maka dari itu mereka harus dibunuh. Jelas di sini frontman sebenarnya tidak masalah jika ada anggota staf yang jual organ di belakang dia. Toh resiko itu kan ditanggung sendiri ya. Yang ia permasalahkan itu adalah kecurangan dalam gamenya. Frontman juga menjelaskan kalau ia sengaja membuat game ini untuk membuat semua orang yang putus asa ini bisa bertarung secara adil di game ini karena semasa hidup mereka selalu didiskriminasi dan tidak mendapatkan keadilan. Sifatnya frontman berarti tuh kayak bukan jahat ya, lebih ke anti-hero gitu cuy.
Frontman pun menugaskan para staf untuk mencari tahu tentang masalah ini. Di sisi lain, Junho mengikuti petunjuk yang diberikan tadi dan sampailah ke ruang rahasia milik Frontman, di mana di dalam sana desainnya itu sangat jauh berbeda karena sangat mewah sekali, penuh dengan pernak-pernik berharga lah pokoknya. Balik lagi ke Frontman yang akhirnya pergi ke ruangan tersembunyi yang tempat pembedahan Thea cuy. Ia menemukan satu korban tusuk dari si dokter. Kemudian di terowongan rahasia menuju laut, ia menemukan satu staf yang ditembak modar banget. Nah, di sini ia akhirnya menemukan peluru dari si penembak jitu itu, di mana peluru itu hanya dimiliki oleh polisi dari Korea saja. Jelas ini gaswat darurat edan karena bisa saja permainan ini akan hancur akibat serbuan polisi nantinya. Frontman pun di sini menugaskan untuk para staf berkumpul dan memeriksa siapa saja yang tidak hadir. Dan ternyata nomor 28 yang modar tadi dan sampingnya yaitu nomor 29. Ia pun langsung ke tempat CCTV untuk mencari namun tidak ketemu. Ya iyalah, orang Sieta udah lagi di mana? Di ruangannya Frontman. Oke, balik lagi ke si Junho yang mencari daftar para pemain dari tahun ke tahun, namun ia menemukan satu kotak hadiah yang sama persis seperti yang ada pada kakaknya itu. Saat dibuka ternyata isinya merupakan data para pemenang permainan dan ia mendapatkan nama kakaknya yaitu Hwang In-ho yang bernomor pemain 132 pada tahun 2015. Dan saat diperiksa lebih detail lagi, benar saja itu adalah kakaknya, namun ia tidak modar tapi menjadi juara di tahun 2015. Kelo anjing, si kakaknya jadi juara petarung edan geblek. Berlanjut diperlihatkan para pemain yang kembali dikumpulkan untuk permainan selanjutnya. Di sisi lain, Junho yang sedang memotret semua bukti data itu tiba-tiba dikejutkan dengan suara telepon masuk. Ia pun bersembunyi saat Frontman mengangkat telepon. Akan tetapi ia berusaha menguping pembicaraan Frontman, di mana ternyata kita akhirnya tahu kalau Frontman hanyalah ketua panitia saja, bukan pemilik perusahaan ini. Yes, ruangan VIP ini dikhususkan untuk para petinggi VIP yang nanti akan datang. Setelah Frontman pergi, Junho berusaha menggunakan telepon itu untuk menghubungi kantor polisi namun tidak berhasil. Berlanjut pada para pemain yang akhirnya diberitahu untuk membentuk sekelompok lagi, tapi kali ini mereka cukup berpasangan aja nih. Bebas mau cewek cowok atau cowok cowok, terserah lah pokoknya. Sang-woo memutuskan untuk kerjasama dengan Ali. Sae-byok bekerja sama dengan si Ji-young. Sedangkan Gi-hun memutuskan untuk bermain bersama si kakek karena jumlah pemainnya itu kan 39 orang. Maka ia tidak tega jika ada satu pemain yang tidak dapat rekan dan akhirnya dieliminasi. Ia tidak mau yang dieliminasi itu si kakek Ilnam. Singkat cerita, waktu pun habis. Para pemain memasuki arena permainan dan tersisa satu orang yaitu Miryung. Saat sudah berada di lokasi permainan, para staf memberikan informasi tentang permainan yang akan mereka lakukan. Mereka kali ini disuruh untuk bermain kelereng. Satu orang dapat 10 kelereng. Para pemain di sini sudah terlihat senang dengan permainan ini, akan tetapi mereka baru mengetahui kalau ternyata mereka harus melawan pasangan mereka sendiri. Yang menang akan lanjut ke babak berikutnya, yang kalah ya ditembak modar. Jelas di sini mereka sangat tidak tega ya untuk membunuh teman mereka sendiri, terutama si Sang-woo yang berhadapan dengan Ali dan Gi-hun yang berhadapan dengan si kakek Ilnam. Permainan pun dimulai. Para peserta diberikan kebebasan untuk memilih metode permainan yang akan mereka lakukan. Karena ya metode main kelereng itu kan beda-beda ya. Tapi kayaknya mereka ini dominannya itu ke taruhan yang tebak ganjil genap Thea bro. Di saat semua pemain sedang sibuk, Gi-hun justru mengejar-ngejar kakek Ilnam karena ia tiba-tiba hilang ingatan atau apa ya namanya tuh kayak demensia atau amnesia gitu ya kalau nggak salah. Sedangkan Sae-byok dan Ji-young akhirnya memutuskan untuk melakukan permainan juga daripada mereka berdua mati karena nggak usaha sama sekali gitu kan. Balik lagi ke Gi-hun yang udah mulai stres nanggepin si kakek Iye. Sedangkan Doksu sudah frustasi karena kalah wae sama pasangannya. Sang-woo juga ternyata kalah telak oleh Ali hingga akhirnya Sang-woo menuduh Ali bermain curang. Sae-byok pun menceritakan masa lalunya kepada Ji-young di mana ayahnya itu modar ditembak lalu hanyut. Sedangkan ibunya ditangkap di Tiongkok. Kini ia hanya bersama adiknya saja. Sae-byok juga bercerita kalau uang 40 miliar won itu akan ia gunakan untuk menebus
ibunya kemudian membangun rumah mewah untuk mereka tinggali. Sedangkan Sang-woo berusaha membujuk Ali karena menurut Sang-woo ada titik celah di mana game ini bisa menjadi menghasilkan skor yang setara atau seri. Singkat cerita, para pemain yang sudah terbukti kalah langsung ditembak modar saat itu juga. Di sisi lain, Sae-byok menceritakan kalau di kotanya dulu ada wabah mematikan. Kakek, nenek, serta kakaknya menjadi korban juga pada saat itu. Berbeda dengan si Ji-young yang ternyata sudah tidak punya ibu dan ayah. Ibunya modar dibunuh ayahnya. Karena sangat marah, ayahnya langsung dibunuh oleh Ji-young saat itu juga. Berlanjut pada pertandingan si Gi-hun sama si kakek. Anjir, kalau yang kayak gini aing gak tega nyeritainnya. Sedangkan si Sang-woo akhirnya membujuk Ali untuk mencari celah permainan yang akhirnya dapat membantu mereka menang tanpa berkorban. Di sisi lain, si Doksu sudah sangat kesusahan dengan pertandingan kelereng yang baru, padahal dia yang milih gitu kan. Kalau pertandingan yang ini, dia itu harus melempar kelereng masuk ke dalam galian gitu cuy. Yang menang bakal ngambil semua kelereng yang telah jatuh ke tanah, termasuk punya rekannya. Singkat cerita, setelah melakukan pertandingan berkali-kali, si Doksu ini sudah habis kelerengnya nih. Namun saat saingannya itu melempar kelereng, yang terjadi adalah 다 던졌냐? 덕수야. Paeh si anjing. Si Dude yang panik edan diudak sama staff pun akhirnya dibredel di pintu gerbang. Di sisi lain, si Gi-hun ini kadang-kadang menipu si Abah Ilnam ini. Nggak tahu sih ini jatuhnya nipu apa gimana, tapi dia itu juga kadang-kadang suka pura-pura kalah gitu juga cuy. Mungkin saking nggak teganya juga ya atau gimana gitu kan. Tapi tetap aja ujung-ujungnya si kakek yang dibikin kalah wae. Atau udah kumaha ya kan? Namanya juga eliminasi pasangan cuy. Singkat cerita, waktu mereka tinggal tersisa 3 menit. Gi-hun yang udah merasa menang langsung memberikan kelerengnya, namun ternyata masih tersisa satu yang dipegang oleh kakek Ilnam. Sedangkan Ji-young dan Sae-byok justru baru memulai permainan. Mereka hanya perlu melempar kelereng ke dekat dinding. Nah, yang paling dekat sama dinding bakalan ngambil seluruh kelereng yang dimiliki yang kalah. Namun faktanya Ji-young mengorbankan diri untuk Sae-byok agar Sae-byok bisa kembali berkumpul dengan keluarganya. Sedangkan apabila Ji-young yang menang, sebenarnya ia tidak punya tujuan jelas untuk apa uangnya itu. Karena Ji-young sudah tidak punya siapapun dalam hidupnya. Aduh anjir, bombay gini anjir scene-nya. Saat di menit akhir, Ali pun menyadari kalau ternyata selama ini ia ditipu oleh Sang-woo karena kantung kelerengnya itu ditukar dengan batu. Sedangkan yang asli sudah Sang-woo berikan kepada staff. Gelo stres anjir, iya mah ambis gitu, jahat anjir. Semua pemain yang menang sudah masuk ke ruangan lain. Kini menyisakan si Gi-hun dengan kakek Ilnam saja. Di sini terungkap fakta kalau selama permainan ini kakek Ilnam sadar dan pura-pura tidak tahu kalau Gi-hun itu sempat menyuranginya. Hingga akhirnya kakek Ilnam memberikan kelereng terakhirnya itu kepada Gi-hun, kemudian dieksekusi. Aduh, sedih sih ini, tapi aduh, lihat ending deh pokoknya. Squid Game part 2 berakhir. Nanti akan langsung aja kita gaskan part ketiga, yaitu episode 7, 8, 9 plus penjelasan detail-detail menarik yang mungkin kalian nggak tahu nih detail-detailnya tuh apa. Makanya stay tune terus, langsung aja aktifkan loncengnya. Gue Cliponex pamit undur diri, and I'll come see you next time.